Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Saya mengucapkan kung hei fajoy buat teman-teman yang merayakan. Meskipun ini belum waktunya kung hei fajoy, tapi saya kung hei lebih dulu dikarenakan kung hei bagi kita banyak kerjaan, bagi kita yang ikut majikan khususnya TKI Hong Kong atau PMI Hong Kong khususnya. Pasti kalian semuanya sibuk, jadi saya lihat nggak ada sempat ini juga karena saya juga sibuk yang biasanya saya kerja, terus akhir-akhir ada kegiatan misalkan beli bunga atau beli peralatan tahun baru atau apa yang bisa saya kerjakan untuk tahun baru ini gitu. Terus karena ibu mertua saya udah nggak ada, jadi keluarga besar saya juga jauh-jauh, maksudnya jauh nggak sekitar sini tinggalnya. Jadi saya merayakannya kadang-kadang mereka datang ke sini atau saya pailin ke saudara-saudara yang lebih tua gitu atau mungkin ke teman-teman gitu biasanya. Cuman dikarenakan masa pandemi ini nggak gampang bagi kita untuk silaturahmi ke teman-teman atau saudara di masa pandemi ini dikarenakan kita saling menjaga supaya kita tidak membebani mereka yang kita pailinin, yang kita tamuin gitu. Jadi kita saling menjaga. Kalau toh misalkan ketemu, mungkin ketemunya kita bisa di restoran atau keluar gitu. Masalahnya adalah sekarang itu nggak bisa makan di restoran. Jadinya kalau malam di atas jam 6 itu kita nggak bisa dine in, tidak bisa. Jadi harus take away, dibawa pergi. Jadi nggak bisa makan di tempat gitu. Ya teman-teman, saya paham, saya ngerti bahwa teman-teman pasti sangat capek karena biasanya 1 tahun sekali sama dengan Lebaran Indonesia. Biasanya kita 1 tahun sekali itu bersih-bersih seluruh rumah. Cuman saya nggak banyak yang saya bersihin. Karena tempatnya kita kecil di sini, jadi nggak banyak dibersihin. Kalau di Indonesia pasti saya butuh 10 orang atau 15 orang yang bisa kerja bakti rumah saya untuk bisa bersih-bersih gitu teman-teman. Terus ada hal-hal yang pengen saya share buat teman-teman, khususnya mungkin teman-teman yang belum lama di Hong Kong ya, dikarenakan begini kondisinya teman-teman. Di Hong Kong itu kalau menjelang Lebaran ada hal yang paling di bahasa Indonesianya pamali ya. Selama masa Lebaran di sini, kalau Lebaran itu harus pakai baju merah, harus pakai baju yang jreng-jreng gitu ya, nggak boleh pakai baju yang putih ya. Ini teman-teman bukan nggak boleh ya, tapi nggak elok kalau pakai baju putih. Terus nggak elok juga ketika kita nangis gitu ya, di rumah majikan jangan sampai nangis. Paling enggak selama 7 hari itu ya, Lebaran pertama sampai Lin Jojat itu jangan sampai nangis. Jangan sampai, kalau toh misalkan ada hal-hal darurat bagi kita nih yang orang Indonesia di sini gitu, hal-hal darurat atau harus nangis atau harus apa gitu, sebaiknya teman-teman menjaga benar-benar jangan sampai diperlihatkan di majikan atau diperlihatkan oleh orang Hong Kong asli gitu ya, dikarenakan kalau menangis itu di sini itu nggak bagus, nggak pas. Jadinya teman-teman jangan menangis, diusahakan jangan sampai menangis ya, paham ya teman-teman. Terus apalagi ya, selama di sini kalau menjelang kayak gini itu biasanya bikin kue-kue seperti ini kuenya. Bikin kue, terus beli bunga, tapi kuenya itu bisa dibeli kok sebenarnya di luar. Kayak saya memang nggak hobi bikin, saya beli aja cukup, dikarenakan memang nggak ngerti caranya bikin gitu. Terus makan itu namanya linko, harganya 108. Ini untuk tahun baru. Ini linko namanya. Ini untuk peralatan tahun baru. Terus linje itu juga kurang begitu paham, kemarin ada request minta nasar. Terus ini untuk jeruknya, tradisinya. Ini ada roti-roti buat buat sembahyangan. Jeruk kecil-kecil. Itu kalau beli jeruk harus sama daunnya. Saya nggak bisa jelasin kenapa dan bagaimana, intinya itu ya. Terus atribut Chinese gitu ya, atribut Chinese. Terus biasanya nanti kalau inget-inget teman-teman ya, kalau Lebaran itu harus kung hei gini ya, senyum. Kung hei jangan diem aja, kalau diem aja nggak dapat angpau.
Terus teman-teman, untuk tradisi angpau, ini namanya angpau ya. Ini namanya angpau seperti ini ya teman-teman. Tak bukain contohnya. Terus teman-teman, jangan kalau dikasih, biasanya tak kasih tahu ini contohnya ya. Kalau ada kok isinya. Ini contohnya. Biasanya di sini itu seperti ini. Mungkin kalian nggak ngerti itu apa. Saya sedikit ngerti, cuman nggak ngerti-ngerti banget. Kalau dikasih 2, mungkin orang yang ngasihnya 2, itu berarti mereka berkeluarga. Maksudnya 2 itu suami istri gitu. Tapi kalau 1 berarti dia single. Ini saya sendiri nggak begitu merhatikan, tapi setahu saya begitu. Jadi misalkan single nggak menikah itu hanya 1. Atau mungkin statusnya tidak menikah lah, intinya hanya 1, ndak laki ndak perempuan. Tapi kalau dua gini, ngasihnya 2 gini, ini berarti berkeluarga, maksudnya suami istri atau berkeluarga gitu kalau ngasihnya. Terus teman-teman, ingat-ingat ini ya, jangan sampai kita dikasih pakai tangan satu. Ngasihnya majikan tuh nggak tahu ngasihnya begini atau gini, selalu gini. Kalau kita nerima harus pakai tangan 2. Misalkan dikasih kung he fajoy gini ya, terus dikasih lesi seperti ini, apa namanya. Terus teman-teman, ini kalau terima angpau ini biasanya gini ya, kung he fajoy gitu. Terus ngasihnya kalau dikasih begini atau dikasih begini pun nerimanya harus tangan 2. To cesai sandai kin hong gitu biasanya diterima. To cesai sandai kin hong gitu ya. Biar no to cesai sandai kin hong. Kalau nggak bisa ya to ce thank you sandai kin hong. Diingat-ingat ya, kung he fajoy sandai kin hong. Ini ada cerita lucu dari anak saya. Mem, kenapa saya lebaran nggak dikasih angpau? Saya bilang, kamu ada bilang kung hei fajoy apa tidak? Oh tidak. Kalau nggak bilang kung hei fajoy ya jangan berharap mendapatkan angpau. Saya bilang begitu. Makanya teman-teman penting untuk diketahui ya. Kalau di sini kung hei fajoy, sandai kin hong. Gitu maksudnya selamat tahun baru. Sandai kin hong itu sehat selalu gitulah istilah anunya. Terus biasanya dikasih angpau. Ini ngasihnya diterima tangan 2. Toce sandai kin hong, toce singsang, toce tacai gitu ya. Terus biasanya kalau ngasihnya cuma 1 itu apa namanya, majikannya single atau laki atau perempuan. Kalau cuma 1 berarti single, tidak menikah gitu, setahu saya gitu ya. Terus teman-teman, kalau habis dikasih lesi, jangan sampai dilakukan hal seperti ini ya, diintip begini di depan majikan ya. Kalau toh kita ngintip jangan di depan majikan ya nak ya, karena itu apa namanya gak elok. Terus tak kasih tahu di sini berapapun yang dikasih itu apa namanya, berapapun yang dikasih majikan itu adalah lucky money. Jadi jangan Allah cuma $10, Allah cuma berapa dolar, bukan Allah cumanya, daripada nggak dikasih kan gitu. Terus diingat-ingat jangan sampai nggak bilang kung he fajoy, harus bilang ya teman-teman, kung he fajoy gitu ya. Terus apa namanya, di Hong Kong itu ada tradisi Cina. Jadinya kalau lebaran itu majikan paisan itu sembahyangan orang Cina itu macam-macam ya teman-teman. Bagi yang ikut nenek mungkin paham, ada ayam, ada siuyuk, ada buah, ada macam-macam. Terus ngelipat apa itu, terus bangunnya harus pagi, terus sembahyang gitu setahu saya ya. Cuman saya nggak bisa menjelaskan secara detail, memang saya bukan dari keturunan Cina jadi saya nggak begitu paham. Terus pailin itu apa sih? Pailin itu silaturahmi ke rumah teman, rumah tetangga, rumah saudara, rumah sanak saudara, hande taulan gitu. Setahu saya seperti itu. Jadi misalkan kita diajak pergi sama majikan, selalu harus bilang kung hei fajoy, ikut orang kung hei ya kung hei gitu. Terus apa namanya, pakai bajunya jangan sampai pakai baju putih, yang dipakai adalah baju merah, sebisa mungkin baju merah. Terus kenapa sih di toko-toko itu selalu bajunya merah? Dikarenakan memang ketika lebaran Cina itu bajunya merah dan kung hei fajoy. Kalau mau kung hei fajoy pasti angpaunya banyak sekali. Terus biasanya sih setelah habis lebaran itu pasti dijejer-jejer gitu
angpaunya 100-an, 500-an, 300-an atau berapapun lah itu disyukuri karena itu adalah uang ekstra dan itu kung hefaja itu selamat, maksudnya selamat laki mani lah gitulah, angpau biasa. Saya nggak begitu ngerti, saya takut jelaskan salah karena memang saya tidak pinter untuk penjelasan ini. Intinya itu jangan sampai nangis, jangan sampai muka cemberut ketika ada tamu harus disuguhin teh atau disuguhin makanan untuk lebaran itu biasanya gitu, kung hefajoy gitu. Ya, teman-teman jangan lupa sukses selalu, sehat buat kita. Jaga kesehatan dikarenakan memang capek selama menjelang lebaran ini, banyak kegiatan, mungkin bersih-bersih rumah, mungkin bikin roti atau bikin apapun yang bikin kita capek banget. Jadi teman-teman sehat selalu, doa terbaik buat kalian semuanya. Terima kasih sudah ngikutin channel YouTube saya. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.